Oke guys, balik lagi ke channel Bas Clemens. Jadi kita masih analisis Bigetron Alpha melawan EVOS Legend. Di sini kita lihat di game pertama anak-anak Bigetron Alpha benar-benar mengalami kesulitan ya, karena mereka memilih hero-hero yang apa ya? Mereka pilih Harit tapi awal-awalnya tuh nggak kuat sama sekali. Jadi kayak Haritnya tuh mau dibantuin buat ke sisi buff aja tuh nggak bisa dari tadi. Jadi kita akan melihat apakah perbedaan yang akan dilakukan sama Bigetron Alpha di game kedua ini. Grok kali ini bakal di-ban. Digi juga di-ban, Nananya di-ban sama EVOS. Apakah Selena di sini akan menjadi pilihan utama anak-anak BTR atau lebih memilih ke arah yang lain guys ya? Kita masih belum tahu di sini. Selenanya bakal di-ban sama EVOS sendiri sepertinya di sini. Jadi Valir masih terbuka, ya. Cho masih kebuka, Kaja masih kebuka, Cloud juga masih kebuka ya. Karena kan emang kita tahu Brands itu kan suka memainkan Cloud-nya guys ya. Dan kita lihat sepertinya bakal Valir yang diamankan. Cecilion di sini juga sudah lebih jarang digunakan. Camilla sepertinya bakal digunakan di sini sama EVOS. Mestinya ya. Camilla mungkin sama Johet bakal digunakan kah? Karena tadi Rek dengan Johetnya kalau bisa dibilang selalu ini ya optimal dengan apa ejectornya selalu bisa mendapatkan kill ya, walaupun dia mati banyak dia nggak peduli. Yang penting dia dapat kill, dia mati pun nggak masalah ya, karena istilahnya dia mencoba bunuh-bunuh hero-hero core utamanya, sementara dia tuh istilahnya gue offlane gitu ya, gue offlane, gue bunuh dan mati nggak apa-apa. Dan Carmilla akan digunakan sama EVOS di sini. Ya, ini kalian bayangin aja ya, begitu Carmilla nge-stun, kena flame shot, dibanting Rek, itu gimana nggak mati guys. Jadi kayak bener-bener di sini EVOS memikirkan apa ya, early game yang benar-benar kuat buat ngerusuh gitu. Dan BTR di sini juga harus memikirkan apa yang harus dilakukan ya, supaya bisa mendapatkan harassment di awal gitu. Dengan adanya Valir, Tarinya bakal mungkin diamankan terlebih dahulu di sini. Duh, sampai kayak cekukan gua guys. Dan Tamus di sini sepertinya bakal diamankan untuk offlane daripada seorang Bravo guys. Kita nggak tahu apakah di sini Warlord akan diperbiarkan untuk bermain mid lane lagi atau bagaimana. Dan EVOS pickan ketiga di sini kita akan lihat apa yang akan digunakan. Mungkin hero-hero ini Cecilion masih kebuka sebetulnya kalau misalkan emang berasa masih bisa dipakai, karena kemarin emang sempat masih dipakai juga Cecilion, tapi mungkin udah nggak sekuat yang dulu ya, karena emang ada beberapa dapat base mananya dikurangin, terus mana regainnya juga dikurangin, walaupun kayak ultinya tuh di buff ya Cecilion. Dan Link sepertinya akan digunakan di sini, karena kita tahu kemarin Wan menggunakan Linknya, walaupun posisi temennya kalah dia bisa melakukan split push ya. Terus seorang Driannya nggak bikin item defense sama sekali kemarin pas lawan Onyx, dan pokoknya Drian tiap kali muncul tinggal ditusuk sama Link tuh kemarin mati guys. Jadi gua harap Brax di sini juga nggak melakukan hal yang sama ya, dan membuat item defense seperti di game pertama aja tadi. Ya kita lihat siapa namanya, si Wan aja dia menggunakan Kari, item keempatnya aja tuh Athena Shield kalau nggak salah. Jadi emang kayak benar-benar memikirkan juga selain damage tapi sustainability kalian gimana. Jadi percuma kan kalau kalian damage-nya tuh besar banget tapi ternyata kalian tuh gampang banget untuk di take down. Jadi kayak itu salah satu pemikiran untuk bermain bermain MM guys ya. Kalian damage boleh besar tapi kalau kalian istilahnya mati duluan buat apa gitu kan. Rafaela di sini bakal di-ban. Ya karena EVOS juga suka bermain Rafaela biasanya. Dan EVOS Legend akan nge-ban Kaja di sini. Karena pada saat ada Kaja ya, KYE mengamankan seorang Kaja, itu kalau misalkan ditarik ke arah Brands dengan Karinya itu otomatis kayak automati nggak sih? Dan di sini sepertinya Cho akan kembali digunakan mungkin sama anak-anak BTR, karena di sini mereka butuh mungkin satu hero culik guys ya. Cecilion akan diamankan di sini, combo Cecilion Carmilla akan kembali keluar, dan kemungkinan di sini Cecilionnya akan digunakan sama Rexy, Carmillanya mungkin akan digunakan sama seorang Bajan. Ya mungkin hanya kurang satu hero dari Luminar di sini. Warlord sudah mengamankan mengamankan Lunox, dan di sini akan ada Akai sepertinya yang akan memaksa beberapa teman-teman daripada EVOS harus menggunakan Purify-nya. Karena kalau misalkan mereka nggak menggunakan Purify, over PD, pada saat tim fight besar mereka kejepit, mereka nggak bisa comeback guys ya. Karena mereka kayak bakal kejepit di dinding itu sekitar 3 detikan mungkin bisa dibilang kalau Akai ngejepit dari awal. Dan last pick untuk EVOS, satu hero lagi, apakah bakal Estes? Kayaknya nggak bakal Estes sih. Kalau Estes di sini kita lihat lumayan sih, nge-slow segala macam, tapi lebih memilih untuk
ngamanin tank-tank keras. Yang di sini kita lihat Lolita sebetulnya dari skill 2-nya bisa nahanin damage daripada Kari ya, cukup banyak ya. Kita bakal langsung lihat aja di sini apakah bakal ada Purify yang diamankan. Dan di sini kan linknya itu emang terpaksa harus pakai retri. Yang lainnya juga kayaknya nggak bakal ada purify. Jadi mungkin dari KYY kita sini bakal tugasnya berat banget buat ngejepit anak-anak EVOS karena emang peluang buat ngejepitnya banyak banget asalkan dia nggak di take down duluan. Jadi gitu aja, kita langsung masuk saja ke dalam in game-nya. Oke guys, kita lihat di sini kali ini Brans, KYY dan Warlord akan langsung berada di tengah, sementara Cecilion dan Carmilla akan langsung motong di situ ya, karena mereka tahu kapabilitas mereka di awal. Kalau sampai berani dimaju-majuin ya sama anak-anak PTR, mereka bakal kayak bener-bener merusuh di situ. Dan kita bakal lihat di sini KYY sudah mulai masuk ke bagian atas, apakah bakal dirusuh terus? Ya, sementara kita lihat Lunox dan Karinya akan mencoba untuk mendapatkan buff terlebih dahulu. Dan di sini Warlord buffnya bakal diamankan terlebih dahulu sih ya, karena emang takut ya. Karena di sini Warlord kalau nggak dikasih buff kayak tadi lagi ya, bakal menderita banget. Di sini Warlord juga harus ditemenin bos ya. Warlordnya tadi menderita banget ya, nahanin TB-an daripada apa? Creep jungle birunya ya. Siapa yang namanya Cobra ya. Soalnya kemarin ada yang mati sama Cobra. Siapa yang mati sama Cobra ya? Lupa gue guys. Dan di sini Brans akan langsung mengamankan buff merahnya. Jadi satu buff per hero juga. Sementara kalau dari EVOS sendiri dia linknya langsung mengambil 2 buff sekaligus ya. Jadi bakal mencoba bermain hyper carry di sini daripada EVOS. Sementara BTR dengan komposisi Warlord sini tentunya mereka lebih memilih untuk main biasa aja. Di sini kita lihat Warlord lagi-lagi bakal terlalu maju. Kita lihat inisiasinya benar-benar baik banget daripada seorang siapa tuh Bajan dengan flame shotnya. Yang tentunya langsung menggeser seorang Warlord yang belum level 4. Dan di sini permainan agresif daripada EVOS berbuah manis guys ya. Langsung 2 kill sekaligus diamankan. Dan BTR di sini ya sepertinya apa ya guys ya. Dari awal dia main meta hyper carry, menang terus, tapi menjelang terakhir-terakhir ini mereka malah mengganti formasi mereka jadi jauh lebih lemah menurut gua. Ini adalah ketiga low streak game Bigetron Alpha. Apakah MLS setuju kalau performa Bigetron Alpha menurun? Oh, menurun? Iya, dari draft pick mereka sekarang lebih memaksakan bermain seperti biasa ya. Mungkin kayak wah ini patch baru, kita harus bermain dengan cara baru gitu kan. Mungkin mereka pikirannya gitu. Tapi ternyata di sini meta hyper carry masih lebih apa ya? Lebih strong dibandingin meta-meta yang sebelumnya. Ya, kita lihat Warlord di sini belum level 4. Lagi-lagi bakal langsung diharas rame-rame. Kita lihat bola kan mati lagi Warlordnya guys ya. Jadi Warlordnya di sini benar-benar nggak dikasih berkembang karena EVOS main berempat terus-terusan. Rek di sini juga akan mendapatkan kill sepertinya dan kill balasan diberikan oleh Dreams, tapi ini benar-benar rugi ya, 2 lawan 1, satunya ketukar. Brans di sini bakal langsung mundur guys ya karena Rexy sudah mempop up ultinya. Dan di sini Warlord benar-benar nggak dikasih gerak, dan ini kemungkinan buff yang kedua ini nggak bakal dikasih nih. Anak-anak EVOS sudah standby karena dia tahu Lunox-nya tuh sekarang lemah ya. Jadi mereka sepertinya akan mencoba memanfaatkan kesempatan itu. Kita lihat lagi-lagi ya. EVOS ini pokoknya sekali ngelihat orang stun Carmilla ya langsung dimakan rame-rame. Bravo di sini untuk coba untuk nahanin damage-nya. Tapi kita lihat KYY mencoba untuk menjepit seseorang. Siapakah yang akan diamankan di sini? Kita lihat Luminaire yang bisa digulung di situ. Tapi kita lihat Luminaire benar-benar nggak mau di-attack. Kayaknya aduh males gue gulung Luminaire kan. Dreams di sini bakal mencoba untuk mendorong seorang Bajan. Kita lihat nih, Bajan begitu kayak ngeluarin skillnya, larinya cepet, dia bakal langsung kayak flame shot. Misalkan siapapun itu mundur gitu. Jadi kayak nyebelin banget. Dan kita akan melihat di sini pergerakan daripada BTR masih sangat pasif ya saya, karena dia takut di sini. Selalu Lolita, bayangin aja Carmilla nge-stun ya, terus Rexy ngasih damage, terus Bajan masih bisa si Bajannya nge-stun, terus masih ada flame shot, terus ada pentungan daripada si Luminaire, terus tiba-tiba One-nya datang. Mereka tuh mau ngapain gitu. Jadi kayak bener-bener nggak ada yang bisa dilakukan sama anak-anak BTR dengan komposisi seperti ini. Sementara EVOS-nya bener-bener full rusuh dengan hero-hero kayak gini. Ini kayak istilahnya meta hyper carry yang kita sudah kenal biasa ya, itu dikombinasikan dan dilawan terus gitu. Dan di sini BTR setiap kali dimajuin ya pasti mati istilahnya. Ya setiap kali kayak Uranus aja nahan aja bisa mati, apalagi Lunox yang disuruh nahan gitu kan. Kita lihat di sini ya, masih megang retribution daripada One. Tentunya One gak bakal bisa kehilangan mestinya.
Dan kita lihat Warlord di sini benar-benar terganggu ya, dia nggak bisa ngeluarin skill ungu sama sekali guys ya, karena begitu skill ungunya keluar itu bakal langsung dihajar sama seorang Wan guys ya. Nah kita lihat di situ KYY udah masuk dengan baik banget menurut gua ya, mencoba untuk mendapatkan kill demi kill, tapi kita lihat ya masih kayak barely ada damage di sini Warlordnya, karena Warlordnya kita lihat level 6, Wannya level 9, jadi emang nggak bisa dibandingin. Dan Bransnya di sini level 7 juga sedikit ketinggalan. EVOS Legends sementara memimpin dengan 2000 ya networknya. Rek di sini bunuh 1 mati 1. Dreamsnya di sini yang ngebunuh daripada BTR hanya adalah Dreams dan juga 1 Warlord guys ya. Buff sebentar lagi sudah mulai keluar. Kita lihat dengan keadaan tertekan seperti ini, tentunya bakal agak sedikit sulit. Bravo di sini akan mencoba mendapatkan kill terhadap seorang Rek. Masih mencoba buying time di situ, kita lihat dibakar, di execute, dan kali ini bakal mati. Dan sekarang ini sepertinya lagi banyak yang ini guys ya, menggunakan execute juga guys. Tamus menggunakan execute ya, kemarin kalau nggak salah R7 juga menggunakan execute ya kalau nggak salah. Dan kita bakal mulai melihat di sini apakah mulai adanya tanda-tanda comeback dari BTR. Karena di sini kita lihat linknya masih coba untuk farming. Ya, karena dia menurut gua mereka bisa menangin team fight dari tadi ya, karena linknya belum datang juga sih. Kalau begitu linknya datang ya nggak menjanjikan juga sih. Di sini kita lihat Wan di situ langsung masuk, damage-nya sakit banget di situ, langsung menggunakan itunya KYY benar-benar nyedotin nyedotin damage-nya habis-habisan. Dan kita lihat begitu mereka maju, mereka tuh nggak tahu mau berbuat apa, karena kayak damage daripada seorang ini benar-benar besar banget ya, damage daripada Cecilion besar banget, Carmilla-nya ngestun terus, Lolita-nya juga ngestun terus, dan ini adalah kombinasi yang benar-benar diimpi-impikan guys. Kayak setiap kali gue jalan enak-enak aja gitu mau ngapain. Kita lihat di sini Bransnya bakal mencoba dirusuh 4 orang sekaligus. Kalian aja bayangin ya, 1 lawan 4 nggak bakal bisa menang juga. Dan sepertinya BTR beberapa pertandingan terakhir ini, 4 pertandingan terakhir ini harus kemakan sama meta yang biasanya mereka gunakan sendiri. Jadi kayak mereka selalu gunain itu, kemarin Bransnya menggila segala macam, terus mereka sekarang malah nggak berani menggunakan meta itu lagi, sementara musuhnya gunain meta itu lagi. Jadi kayak sekarang mereka istilahnya merasakan rasanya terpressure seperti mereka ngepress orang-orang yang biasa mereka press pada zaman dulu gitu guys ya. Jadi kayak di sini mungkin nggak tahu ya apakah adaptasinya salah atau mereka memandang meta ini sudah tidak bisa dipakai tapi ternyata benar-benar masih kuat ya. Karena kita lihat walaupun flame shot sekarang hanya digunakan 1-2 orang, tapi itu efeknya besar banget. Dan makanya menurut gue kenapa first pick Carmilla itu menurut gue sekarang lumayan penting ya. Karena Carmilla itu kayak hero yang bisa ngestun ya, udah ngestun misalkan bisa flame shot, kasih sisi yang banyak banget, terus sisanya tinggal dikejar-kejar aja sama kayak misalkan sama Valir, sama Cecilion, sama Selena, itu kayak banyak banget fungsinya dari Carmilla. Wan sudah mengamankan Berserker Fury di sini, nggak ada yang banyak bisa dilakukan sama Bigetron Alpha. Gue yakin sini nggak bakal lama sih pertandingannya. Warlord juga nggak bisa melakukan terlalu banyak di sini. Gue nggak yakin di sini juga anak-anak Bigetron bakal bisa comeback ya dengan cara seperti ini. Karena dari tadi juga istilahnya apa ya? Mereka juga nggak bisa farming, nggak bisa bermain aman juga, dan selalu kayak ini ya dipaksa war terus dan nggak bisa farming sama sekali. Begitu mau farming, linknya datang. Di sini nggak ada satupun orang yang kuat untuk split push melawan link ya dari tim Bigetron. Jadi kayak mau melakukan split push juga susah, mau apa juga susah. Dan kita akan lihat di sini sepertinya Luminaire akan digulung, tapi kita lihat stun daripada seorang Bajan akan mengganggu KYY untuk menggeser menggeser Luminaire ke sisi tembok guys ya. Jadi kayak itu ya, Carmilla itu benar-benar kayak akainya lagi muter aja, itu bisa digangguin. Warlord akan mengamankan concentrate energi di sini supaya dia mungkin nggak mati cepat-cepat banget. Tapi kelihatan lah ya di sini kayak meta yang 2 buff gini, kalau misalkan kalian nggak pinter mainin wave emang masih agak susah. Kita lihat di situ langsung mati begitu saja satu persatu pemainnya. Begitu maju Bravo kita lihat nyalain Inferno juga nggak ada rasanya. Damage-nya benar-benar besar banget daripada seorang Cecilion di situ. Warlord di situ sementara waktu benar-benar berada di posisi paling belakang buat ngedamage yang enak guys. Dan kita lihat Warlord sini dengan sangat baik. 5 item ROM dari masing-masing. Kita lihat damage daripada Link, bukan damage dari Link, gold daripada Link 8.500, sementara Warlord 5.600. Brand saja nggak bisa farming dengan enak ya. Kalau dibilang katanya wah Brand jago banget farming kayak killnya banyak banget ya. Iyalah, orang namanya main
hyper carry. Coba kalau di kayak giniin kan, hasilnya juga nggak optimal kan, buktinya kayak gitu guys. Jadi jangan terlalu mengeluh-elukan seseorang guys ya, karena emang kalau main hyper carry itu istilahnya kalau kalian dikasih 2 buff sekaligus kalian nggak bunuh banyak, ya itu namanya bodong guys. Jadi ini kita bakal lihat ya, KY-nya mau coba untuk buka, mau ngejepit siapa, ngejepit Bajan males, ngejepit Luminaire males, dan penyakit daripada BTR di sini yang bukain map hanya satu guys ya, selalu hanya satu, karena di sini kalau lihat Carmilla-nya tuh keras ya, terus Luminaire-nya keras, terus Cecilionnya bener-bener di belakang, itu mereka aja udah bisa ngerusuh. Terus satu lagi tambah Johet, jadi kayak ada 3 orang di sini EVOS yang bisa ngebukain, dan setiap mereka ngelihat seseorang, mereka langsung ngestun, lempar, pentung ya, semuanya dilakukan dan satu persatu mati. Jadi kayak mau team fight kayak apapun pasti ada yang mati di sini BTR. SKP tuh istilahnya susah ya. Karena di sini mau culik Bajan nggak bisa, mau culik Luminaire sayang, mau culik Rek juga sayang ya. Begitu Reknya mati, si Bajannya langsung masuk, Luminaire ulti, maju jeder, terus Rexinya ulti keluar ya, lebah-lebah, bukan lebah-lebah guys, kelelawar-kelelawarnya langsung keluar dari jubahnya. Jadi kayak serba salah di sini, mau buka untuk siapa juga salah. Brans ini bakal mencoba untuk clearing saja. Sementara Lord EVOS akan muncul di laning atas. Apakah di sini akan menjadi last push buat anak-anak EVOS? Kemarin siapa aja yang udah cobain main kayak gini? So far aja kemarin RRQ aja main meta hyper carry loh. Mereka aja kemarin Lemon itu kalau nggak salah game pertama Faramis ya, game kedua Lemon main apa ya? Pokoknya kayak kemarin 2 game juga Lemon kayak nggak salah mainnya main hero-hero support deh, membiarkan Sin dengan meta hyper carry-nya. Jadi kayak bahkan tim sekelas RRQ pun menggunakan hyper carry sekarang. Yang biasanya kadang-kadang RRQ masih gunain ini kan, kayak Esmeralda di atas pakai buff gitu kan. Tapi kita bakal lihat di sini BTR dengan menggunakan meta seperti ini benar-benar tersiksa banget. Warlord-nya benar-benar nggak dikasih napas. Karena di sini pemain EVOS semuanya kayak siap menangkap gitu loh. Hero CC, terus ada flame shot, ada kasih efek slow, damage-nya besar. Jadi benar-benar nggak bisa diapa-apain. Super kill di situ kita lihat daripada seorang Brans yang mencoba untuk masuk sedikit, tapi kita lihat damage daripada Rexy sungguh besar. Satu persatu turret anak-anak Begatron Alpha bakal dihancurkan. Hanya tinggal tersisa di bagian tengah di sini kita lihat Luminaire masih menunggu, Dreams dan Brans tinggal tersisa berdua. Brans di sini kita lihat 042, belum mendapatkan kill satupun daripada seorang Kari. Ya tentunya kita lihat sudah di clear semua, dan dengan ini dengan ini kita umumkan bahwa turret anak-anak BTR semua sudah runtuh guys. Hanya tinggal Nexus yang tersisa di sini. Dan flame shot di situ kita lihat, sepertinya Rek yang akan mendapatkan buff merahnya di sini. 90 detik lagi sampai Lord berikutnya. Sepertinya di sini masih nunggu setup aja. Ya kalau misalkan anak-anak Bigetron yang nggak mau keluar, ya EVOS-nya bakal nunggu istilahnya sampai Lord. Tapi kalau misalkan anak-anak Bigetron yang nggak sabar, ya kemungkinan mereka bakal culik 1 atau 2 dan langsung nge-end gitu. Jadi ini emang antara 2 aja guys ya cara menyelesaikan gamenya. Antara nunggu Lord atau biarin anak-anak BTR nggak sabar, lalu mereka balikin. Kita lihat ya betapa efektifnya Link di sini. Farmingnya enak, ngedorong kanan kiri. Kita lihat Owan menunggu di sini kalau ada bukaan dari Lolita, ada bukaan dari Cecilion, bakal langsung maju semuanya. Masih menunggu di sini. Ya anak-anak BTR juga sabar ya. Jadi kalau sebagai EVOS di sini, kalau anak-anak BTR-nya juga di sini sabar ya, mereka juga nggak boleh terlalu istilahnya memaksakan sampai harus masuk ke dalam base atau gimana gitu. Gak ada yang didapatkan di situ. Kayaknya mencoba mendapatkan satu persatu ya, tapi setiap kali dia lompat ternyata kosong guys. Tidak ada orang di situ, hanya ada Carmilla yang paling depan. Di sini juga gue nggak yakin kalau Carmilla, dia kan dicoba diambil itu di flame shot di situ. Bravonya udah maju, tapi sepertinya daripada seorang Luminaire memutuskan untuk tidak melanjutkan. Dan di sini adalah team fight yang penting banget ya di Land of Dawn ini, karena kita lihat di sini sudah mulai muncul Lordnya. Satu orang sepertinya harus ditugaskan untuk menjaga Johet, yang tentunya harus Tamus guys ya. Kalau misalkan yang suruh jaga Valir ya kemungkinan bakal Roto guys.
Kita lihat KYY bakal dicicil-cicil terus. Di sini anak-anak BTR harus memutuskan sih untuk maju atau enggak. Kalau dia nggak maju ya mereka pasti kalah. Oke, sepertinya EVOS bakal mendapatkan dengan free, dan ini sih gue udah hampir yakin mereka nggak bakal bertahan sih. Karena itu menurut gue kayak kemungkinan terakhir mereka bisa nge-comeback gitu. Kalau misalkan mereka ngasih Lordnya free kayak gini, kemungkinan mereka nggak bakal bisa bertahan lagi. Karena ini kayak istilahnya tuh udah Lord yang kedua, terus juga turret mereka udah botak semua, dan posisi EVOS masih jauh lebih kuat. Kalau mereka posisi goldnya sudah mulai untuk menyusul, itu mungkin masih boleh ya mereka membiarkan Lordnya dan oke, kita bawa ke late game aja. Tapi di sini masalahnya duitnya masih jauh banget. Mereka dengan Lord tentunya nggak bakal mudah untuk di take down ini guys ya. Dan kita lihat semuanya sudah datang. Brans akan diincar di sini sepertinya sama seorang Wan, masih menunggu ultimate daripada KYY. KYY sementara bakal diusir dulu ya dengan menggunakan ultimate daripada Rexy. Kita lihat KYY hanya akan menggunakan ultinya untuk defensif. Di sini tentunya linknya bakal bebas banget guys ya. Wan di situ, wah, Wan agak sedikit terjebak. Wan harus mati. Kita lihat di sini Lordnya masih hidup. 4 orang daripada anak-anak EVOS masih benar-benar kuat dan semuanya berfokus kepada Nexus dan akan mengamankan game kedua dengan sangat enaknya. Jadi gitu aja analisisnya ya. BTR harus lebih apa ya, nggak tahu guys. Meta hyper carry menurut gue masih OP banget ya, apalagi kalau misalkan mereka mungkin sekarang ya rebut-rebutan itulah Carmilla, Valir, Selena. Itulah 3 hero itu yang sekarang menurut gue ini. Cecilion walaupun bisa dipakai cuma masih bisa replaceable gitu ya. Johead, Carmilla itu menurut gue kayak hero-hero yang benar-benar rese kalau untuk buat meta sekarang, karena kayak sekali di stun Carmilla, di flame shot, dilempar itu kayak bisa apa gitu ya pada saat damage daripada mage yang nggak membutuhkan buff itu udah cukup. Jadi jangan lupa tinggalin like ya, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gua Bas Neman, see you next time, bye bye.